Kita membahas tentang Dajjal hari ini. Karena ini berhubung kait. Antara Ya'juj dan Ma'juj itu dan Dajjal itu berhubung kait. Jadi dua prakondisi keluarnya Dajjal. Yang pertama, keluar dari kurungannya. Dia kan dirantai, dikurung. Dia keluar dari kurungannya. Dan yang kedua itu keluar secara fisiknya. Karena kemarahan kaki tangannya dikalahkan. Karena Dajjal begitu keluar dari kurungan, dia berusaha mengendalikan manusia. Makanya melihat Dajjal sudah keluar atau belum, dilihat dari yang menyembahnya. Kalau penyembah Dajjal sudah banyak, nggak bisa dipungkiri Dajjal itu udah keluar gitu. Hari ini kalau saudara pengen tahu penyembah Dajjal itu banyak video-video di dalam YouTube kemana banyak keterangan-keterangan itu. Ya. Jadi Dajjal keluar sebelum Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia I dan II adalah awal mula keluarnya fitnah Dajjal. Ya, dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua itu usaha Dajjal untuk memunculkan super powernya, polisi dunianya, yaitu kaki tangannya. Itu usaha memunculkan itu. Maka kita bahas, kalau kita mengacu pada keluarnya Dajjal sehari seakan-akan seperti setahun atau tahun-tahun penderitaan, itu kita bahas dalam sebuah hadis. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Rasulullah berkata, 40 hari. Satu harinya seperti setahun, kemudian seperti sebulan, kemudian seperti sepekan, kemudian hari-hari lainnya seperti hari kalian sekarang. Hadis riwayat Muslim. Yang akhirnya ini dikalikan, yang di sana itu banyak kan mengkalikan. Satu hari seperti satu tahun. Jadi satu tahun, satu bulan, sepekan, terus 37 hari. Ketemunya berapa? Setahun sekian puluh hari gitu. Itu kalkulasi di sana. Padahal ini kata yuwati itu kata seperti, bukan menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Satu harinya seperti satu tahun. Awal mula kemunculan Dajjal, keluar dari kurungannya, bukan keluar secara fisiknya nih. Dia keluar dari kurungan, sehari-harinya seperti setahun. Satu hari seperti satu tahun. Sekarang saudara pernah nggak merasa satu hari itu seperti lama banget itu dalam keadaan seperti apa itu? Sengsara, menderita, betul nggak? Betul. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ketika Ya'juj dan Ma'juj menyerang seluruh dunia, manusia itu dibuat sengsara dan menderita. Sengsara dan menderita. Saya kalau cerita dulu sama mbah saya, itu dari gunung ke gunung, dari gua ke gua itu melarikan diri. Setiap kalau ketemu dengan apa namanya dulu, londo itu kan, ditembak jeder-jeder kayak gitu. Itu terjadi dahulu. Maka orang-orang tua kita, nenek moyang kita itu mengalami satu harinya itu seperti setahun. Karena apa? Saking susahnya, saking menderitanya, saking sengsaranya, sampai kepengen beli baju aja, jual kerbau satu dapat baju satu. Jadi beli satu baju itu jual kerbau satu. Sekarang kalau jual kerbau satu dapat baju berapa? Banyak ya. Makanya dulu tuh pakaiannya pakai karung goni. Makanya sengsaranya luar biasa. Maka satu harinya seperti satu tahun. Terus setelah Dajjal keluar ini, karena apa? Dia menjadi penguasa dunia kan, dia menjadikan dunia ini semakin kesini semakin enak. Akhirnya seharinya seperti sebulan, akhirnya seharinya seperti sepekan, akhirnya seperti kilat, seperti pedang, seperti kelebatan seperti api yang begitu nyelip hilang, kilat. Saking cepatnya berlalu. Karena apa? Manusia dibikin enak. Dajjal itu membawa fitnah dunia. Hari ini kita sudah pada hari-hari terakhir sebelum
Dajjal secara fisik itu akan muncul itu hari ini. Kita jalani sehari-hari itu seperti apa? Baru kemarin hari Sabtu, ini hura hari Sabtu lagi. Kayak gitu nggak? Cepet berapa? Karena apa? Saudara disuguhkan sesuatu yang menghibur, sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang membuat saudara senang bahagia. Yang saudara sendiri ditipu tapi merasa tidak tertipu. Oleh siapa? Dajjal. Kebanyakan hari ini. Dajjal itu membawa air dan api. Air itu bicara tentang yang dibawa oleh Dajjal ini enak. Saudara suruh mengejar air. Sedangkan api bicara tentang akhirat. Yang kesannya itu membakar. Coba kalau bicara tentang akhirat. Akhirat lagi, akhirat lagi. Tapi kalau bicara dunia, wah. Coba kalau di sini kita bikin kajian, kita bahas dunia. Pengen sukses di dunia, ayo ikut sini. Rame ribuan kayaknya. Tapi kalau kita bahas, ayo kita ada kajian, bahas apa? Akhirat. Akhirat lagi, akhirat lagi. Waduh, yang datang itu lagi, itu lagi. Ya enggak? Ini kita berada di akhir zaman sebenarnya. Jadi, keluarnya Dajjal secara fisik, itu belum. Lah ngapain dia keluar? Dia mengendalikan kita manusia itu di belakang layar. Dia bukan orang bodoh. Emang hari ini orang-orang yang sedikit ini aja selfie, sedikit selfie itu kan. Dajjal tuh nggak seperti itu. Nggak ria banget gitu. Nah nanti ada video-videonya sebenarnya kalau bahas ini. Kalau yang bahasan sehari kita bahas ini. Ini panjang itu bisa sehari itu. Nanti ada bahasanya. Jadi keluarnya Dajjal secara fisik. Ini kan keluarnya Dajjal secara fitnahnya lah. Programnya. Ini diterangkan. Tidakkah tahu bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, dia Dajjal keluar hanyalah karena satu amarah yang ia rasakan. Hadis riwayat Muslim. Marah, karena marah kenapa? Masa dikurung dia marah? Nggak mungkin kan? Dia itu pengikutnya banyak. Hari ini yang menyembah itu siapa? Kalau saudara mau nonton di apa ya? Di YouTube udah pada dihapusin. Saya masih ada filmnya. Jadi ini orang Amerika dan petinggi-petinggi orang-orang itu sana NATO hari kebanyakan. Ya nggak semua NATO. Inggris, Amerika itu menyembah Dajjal. Mereka tuh kalau dalam 2 tahun sekali itu ngumpul dalam hutan, namanya hutan apa ya? Ada yang tahu sini pernah nonton filmnya? Dia mengorbankan orang untuk dijadiin tumbal, dibunuh di sana untuk menyembah si mata satu itu Dajjal. Itu sudah terjadi puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi yang percaya dukun itu bukan saudara doang. Joe Biden juga percaya dukun. Enggak percaya. Joe Biden juga percaya dukun. Dukunnya apa? Dajjal, enggak tanggung-tanggung. Saudara dukunnya masih kelas kampungan. Ntar lah, kapan-kapan kita bahas itu. Jadi, Dajjal keluar karena apa? Kaki tangannya dikalahkan. Baru, wah kurang ajar ini. Kaki tanganku kalah semua nih kan. Siapa yang ngalahin? Kalau dalam riwayat adalah Al-Mahdi. Sampai akhirnya baru dia keluar. Begitu Dajjal keluar, Al-Mahdi udah mau terpojok, baru Nabi SAW turun. Itu keterangan dalam hadis seperti itu. Hari ini ramenya Baitul Maqdis, ramenya Palestina, itu tanda-tanda kehancuran kota bangsa Arab itu. Karena apa? Bangsa Arab itu sama, dia jadi kaki tangannya apa? Kaki tangannya Amerika. Walaupun Dajjal nggak bisa masuk ke dalam 2 tempat ini, tapi orang-orang di sana penyembahnya bisa masuk-masuk. Makanya di keterangan nanti ketika Dajjal keluar, dihentakkan kaki, orang-orang munafik akan keluar semua dari kota Madinah. Jadi pengikutnya. Jadi hari ini terjadinya perang besar di dunia ini, sudah saudara bisa mendeteksi Rusia itu siapa? Ya itulah gitu kan. Makanya umat Islam hari ini udah cenderung dekat sama mereka, tapi suatu saat akan berkhianat, itu diterangkan. Terus Amerika, Ya'juj, ya kan, Dajjal, Ya'juj dan kaum udah 3 ini kekuatan. Di dunia ini cuma 3 kekuatan. Kaum muslimin, Ya'juj dan